Halo sahabat Podheart, kembali lagi bersama saya Ninik Astuti di ruang obrolan santai tapi penuh makna. Di episode kali ini kita akan ngobrol dan mengulik lebih dalam kisah inspiratif dari narasumber kita. Bukan sekadar cerita tapi juga pengalaman, pelajaran, bahkan sisi-sisi unik yang mungkin jarang terungkap. Saya nggak sendirian, sudah hadir bersama kita narasumber yang akan kita kulik kali ini. Kita akan kupas tuntas perjalanan, pandangan, dan rahasia di balik kisah beliau. Jadi siap-siap ya, karena obrolan kali ini pasti akan membuka sudut pandang baru untuk kita semua. Selamat datang di acara kita kali ini. Saya Anissa senang bisa menjumpai Anda dan pada pertemuan kali ini dan tema yang akan kita bahas adalah masalah keuangan dan perbedaan cara mengatur uang. Bersama saya sudah hadir dua tamu spesial, yaitu Pak Marno dan Pak Wartoyo. Apa kabar Bapak-Bapak? Alhamdulillah, baik Bu Anis. Senang bisa hadir di sini. Baik juga Bu Anis, terima kasih sudah mengundang saya. Sama-sama, senang sekali kita bisa berbincang. Nah, saya ingin langsung masuk ke inti. Menurut pengalaman Bapak-Bapak, bagaimana sih cara mengatur uang yang paling efektif? Kita mulai dari Pak Marno dulu. Kalau saya pribadi, Bu Anis, prinsipnya adalah hemat dan catat. Jadi setiap pemasukan dan pengeluaran, sekecil apapun, saya catat. Dengan begitu, saya tahu uang larinya kemana. Saya juga selalu mendahulukan kebutuhan pokok, baru sisanya untuk keinginan. Wah, disiplin sekali ya. Kalau Pak Wartoyo, bagaimana? Hehehe. Kalau saya agak berbeda, Bu. Jujur, saya tidak terlalu suka mencatat. Bagi saya, yang penting uangnya bisa berputar. Jadi saya lebih suka menggunakan sebagian uang untuk usaha kecil-kecilan. Kalau untung, itu jadi tambahan pemasukan. Menurut saya, uang tidak boleh hanya ditabung, tapi juga harus bisa berkembang. Menarik sekali. Jadi Pak Marno lebih fokus pada pengendalian dan pencatatan, sementara Pak Wartoyo lebih ke investasi dan usaha. Lalu, apakah pernah ada masalah keuangan yang timbul karena perbedaan cara ini? Tentu saja ada, Bu. Misalnya, kadang saya merasa sayang kalau uang dipakai usaha yang risikonya besar. Karena kalau rugi, kita bisa kehilangan tabungan. Nah itu Bu, bedanya di situ. Saya justru berpikir kalau uang hanya disimpan, nilainya bisa berkurang karena harga-harga terus naik. Jadi saya berani ambil risiko, meski tentu harus dihitung juga. Luar biasa ya. Jadi sebenarnya tidak ada yang salah, hanya berbeda cara pandang. Yang penting adalah bagaimana kita bisa menyesuaikan dengan kondisi masing-masing. Kalau boleh saya simpulkan, Pak Marno menekankan pentingnya disiplin dan pengendalian, sedangkan Pak Wartoyo menekankan pertumbuhan melalui usaha. Betul sekali. Setuju Bu Anis. Nah, sekarang saya mau tanya langsung kepada Bapak-Bapak berdua mengenai masalah keuangan. Menurut pengalaman Bapak-Bapak, gimana cara paling efektif dalam mengatur uang? Dari Pak Marno dulu mungkin? Kalau saya prinsipnya sederhana, Bu. Yang penting disiplin. Saya biasakan mencatat semua pengeluaran, sekecil apapun. Misalnya beli gorengan Rp2.000, tetap saya tulis. Soalnya dari hal-hal kecil itu, kadang uang bisa bocor tanpa kita sadari. Selain itu, saya selalu pisahkan antara kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan pokok pasti saya utamakan. Baru kalau ada sisa, bisa dipakai untuk hal lain. Wah, detail sekali ya, sampai gorengan pun dicatat. Luar biasa. Kalau Pak Wartoyo gimana nih? Heh, heh, heh. Jujur kalau saya beda banget sama Pak Marno. Saya tipe yang nggak terlalu suka ribet mencatat. Buat saya yang penting uang bisa muter. Jadi sebagian uang saya gunakan untuk buka usaha kecil-kecilan. Misalnya pernah coba jualan online atau ikut usaha teman. Memang ada risiko, tapi kalau berhasil hasilnya bisa lebih besar daripada sekadar ditabung. Oh, jadi dua pendekatan yang berbeda. Pak Marno lebih ke arah disiplin dan pencatatan, sementara Pak Wartoyo lebih ke investasi dan usaha. Menarik banget. Nah, pernah nggak sih perbedaan pola pikir ini bikin masalah dalam keuangan? Pernah, Bu.
Misalnya, saya suka khawatir kalau lihat orang terlalu berani ambil risiko. Kadang kan kalau usaha gagal, modal bisa hilang. Kalau buat saya, itu berbahaya karena uang yang kita simpan kan hasil kerja keras. Iya, saya ngerti maksudnya. Tapi kalau menurut saya, kalau uang hanya disimpan, lama-lama nilainya bisa turun karena inflasi. Harga kebutuhan naik terus. Jadi menurut saya lebih baik dicoba putar. Memang ada risiko, tapi kalau berhasil kita bisa dapat lebih banyak. Menarik sekali ya. Jadi sebenarnya nggak ada yang salah, hanya beda cara pandang. Satu pihak lebih berhati-hati dan menjaga kestabilan, sementara pihak lain lebih berani ambil langkah agar uang berkembang. Nah, kalau boleh saya tanya, apa sih pelajaran paling penting dari pengalaman bapak-bapak soal keuangan? Kalau dari saya, intinya jangan pernah hidup lebih besar dari penghasilan. Mau berapapun gaji kita, kalau tidak bisa menahan keinginan, pasti akan tekor. Kalau saya, pelajarannya adalah jangan takut mencoba. Asal kita bisa mengukur risiko dan siap belajar, uang bisa jadi alat untuk berkembang, bukan sekadar alat untuk bertahan hidup. Luar biasa. Jadi dua sudut pandang ini sebenarnya bisa saling melengkapi ya. Disiplin dalam mencatat tetap penting, tapi keberanian mencoba usaha juga bisa membuka peluang. Terima kasih banyak Pak Marno dan Pak Wartoyo atas sharingnya. Semoga obrolan ini bisa jadi inspirasi buat pendengar kita semua. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wah, luar biasa sekali obrolan kita hari ini. Banyak hal yang bisa kita pelajari, mulai dari pengalaman, tantangan, sampai pelajaran berharga yang bisa jadi inspirasi buat kita semua. Terima kasih banyak untuk para narasumber yang sudah berbagi cerita dan membuka sudut pandang baru. Dan tentu saja, terima kasih juga untuk sahabat podcast Heart yang setia mendengarkan sampai akhir. Jangan lupa, setiap perjalanan punya kisahnya sendiri, dan setiap kisah selalu punya makna. Saya Ninik Astuti, pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap semangat, tetap belajar, dan jangan berhenti bermimpi.